Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok ingin mempresentasikan tentang visibility plan dalam mata kuliah manajemen proyek. Oke. Nah, yang pertama yaitu anggota kelompok. Di sini saya sendiri yaitu Muhammad Hanif Maulana 2021-53008. Yang kedua ada Muhammad Fatkur Rahman 2021-53009 dan juga Muhammad David Kurniawan 2021-53010. Nah, latar belakang. Project Charter sebagai basis dari sebuah proyek harus dan wajib dibuat oleh manajer proyek. Project Charter pada sebuah proyek tidak cukup dikarenakan muatan dalam Project Charter yang hanya berisikan anggapan-anggapan tentang proyek secara global tanpa disadari apakah bisa dijalankan ataupun tidak. Pada awal sebuah proyek tentunya diperlukan sebuah penelitian yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah visibility plan, yaitu sebuah rencana yang masuk akal untuk dijalankan terhadap sebuah proyek. Nah, di sini merupakan langkah-langkah tentang riset proyek, yaitu yang pertama, purpose statement, yaitu memulai meneliti proyek itu sendiri. Yang kedua, memperjelas apa yang pemborong inginkan. Yang ketiga, menyusun tentang informasi yang dibutuhkan pada proyek. Yang keempat, membagi rata job desk yang diperlukan. Yang kelima, memperhatikan proses serta melakukan evaluasi. Yang keenam, menggabungkan data yang diperoleh menjadi penelitian. Yang ketujuh, mengatur dokumen dari penelitian. Dan yang kedelapan, yaitu melakukan evaluasi ulang terhadap riset yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya itu Project Scope Management. Project Scope Management yaitu hasil dari Project Charter dan riset proyek akan menentukan ruang lingkup proyek yang akan berjalan. Berikut merupakan hal yang dibutuhkan dalam menentukan lingkup proyek, yaitu yang pertama objektif, pandangan, misi, dan tujuan yang dicapai dalam proyek. Yang kedua deliverables, yang ketiga milestones, yang keempat technical recruitment, dan yang kelima adalah limits, exclusion, dan constraints. Yang keenam ulasan dengan pelanggan. Lanjut. Nah, ruang lingkup proyek. Project Scope Statement merupakan misi yang dijalani dalam sebuah proyek yang bisa berupa produk atau servis terhadap pelanggan. Tujuannya adalah sebagian bentuk kejelasan sebuah proyek dalam mencapai tujuannya. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad David Kurniawan. Silakan. Selanjutnya yaitu pengertian visibility plan. Visibility plan adalah sebuah dokumen yang tercipta dari sebuah riset terhadap proyek dan digunakan sebagai patokan dalam penerapan sebuah proyek. Dengan menggunakan visibility plan, ruang lingkup proyek dapat divalidasi secara keseluruhan maupun sebagian. Estimasi untuk proyek ini akan disajikan kepada pengguna, pemesan, atau manajer senior. Perlu juga diperhatikan bahwa setiap proyek IT tidak hanya berdasarkan teknologi yang digunakan, tetapi juga mampu menghasilkan nilai keuntungan terhadap perusahaan, pengguna, ataupun pelanggan. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya visibility plan. Berdasarkan pada gambar di samping, proses visibility plan dapat dimulai dari pernyataan apa yang nantinya akan diteliti. Kemudian melakukan penelitian terhadap pernyataan yang ditemukan. Setelah penelitian tersebut dilakukan dapat menghasilkan penemuan dan gagasan baru. Kemudian penemuan dan gagasan baru yang ditemukan akan ditindak dan diterapkan pada sebuah proyek. Selanjutnya yaitu bagian dalam visibility plan. Terdapat 5 bagian dalam visibility plan. Yang pertama yaitu executive summary. Bagian pertama, executive summary memiliki fungsi untuk mempresentasikan kepada pembaca mengenai hasil penemuan riset dan mengidentifikasi rencana-rencana lanjutan dalam suatu proyek. Yang kedua yaitu produk yang digunakan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai keunggulan dan keuntungan dari teknologi yang dipilih.
disertai dengan alasan untuk mengimplementasikan dalam proyek. Tujuan dari bagian ini untuk membuat mengerti apa yang menjadi sasaran dari proyek dengan teknologi yang telah dipilih, serta dituliskan secara singkat dan jelas sehingga semua pihak dapat mengerti dengan mudah. Selanjutnya yang ketiga yaitu akibat yang dirasakan oleh pemakai akhir. Dalam bagian ini, hal-hal yang memengaruhi jalan suatu perusahaan dan pengguna akhir harus dituliskan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam proyek dapat memosisikan diri dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Yang keempat yaitu biaya yang dibutuhkan untuk teknologi yang disarankan. Bagian ini menerangkan tentang perkiraan jumlah biaya yang akan dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu proyek secara keseluruhan yang dilihat dari teknologi yang telah dipilih. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu rencana kerja yang akan diambil. Bagian ini menjelaskan tahapan yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan teknologi yang sudah dipilih dalam proyek. Selain itu, menjelaskan bagaimana teknologi tersebut akan diimplementasikan, sumber daya apa saja yang dibutuhkan, dan mungkin rencana untuk menggunakan teknologi terbaru di masa mendatang yang lebih canggih dapat pula diikutsertakan pada bagian ini. Selanjutnya, bagian requirements. Pada bagian requirements terdapat tiga bagian, yaitu functional requirements. Kegunaannya yaitu membahas tentang input yang dibutuhkan, proses yang dilakukan, dan output yang dihasilkan dari produk yang telah dipilih. Untuk mendapatkan requirements yang jelas bisa menggunakan metode-metode sistem analis dan desain seperti SDM atau Software Design and Methodology atau RAD, Rapid Application Development. Selanjutnya yaitu quality requirements, membahas hal-hal menyangkut kualitas dari suatu produk. Misalnya dalam sebuah pengembangan suatu software belum menganalisis faktor respons yang dibutuhkan dalam operasional sebuah fungsionalitas. Dan yang terakhir ada resource requirements, penjabaran tentang waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Misalnya yaitu membahas beberapa model yang akan dikeluarkan pihak sponsor dalam melakukan penelitian di awal proyek. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Fatur Rahman. Oke, materi yang selanjutnya yaitu aspek pengukuran atau measurement. Dalam perencanaan atau penyusunan proyek perangkat lunak diperlukan rekrutmen dan objektivitas yang terdefinisi dan perlu dipertimbangkan terkait waktu agar perangkat lunak tersebut dapat efektif ketika dilakukan penerapan secara langsung. Sebuah produk perangkat lunak hanya bisa diatur kegunaannya menggunakan aspek kuantitatif secara global. Proses pengukuran software terbagi menjadi dua, yaitu prediktif dan juga performance measure. Yang artinya prediktif yaitu seorang manajer proyek dan timnya harus mampu mengatur fungsi dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya performance yang artinya pengukuran kinerja yang dilakukan adalah karakteristik serta kegunaan software ketika dilakukan penerapan secara langsung di lapangan. Selanjutnya yaitu prioritas proyek. Dalam setiap proyek ada bagian prioritas yang diutamakan, antara lain yaitu mengenai kinerja, waktu pelaksanaan, ataupun biaya yang diperlukan. Seorang manajer proyek harus mampu mengatur untung rugi dari waktu, biaya, dan kinerja sumber daya suatu proyek. Pengukurannya ada tiga, yaitu constraint, enhance, dan juga accept. Selanjutnya ini adalah contoh prioritas proyek dalam visibility plan. Yang pertama, time performance. Pada enhance yang artinya waktu pelaksanaan proyek masih perlu dioptimalkan lagi dan dapat diatur pada saat pelaksanaan proyek. Yang kedua, performance, ini di constraint, artinya yaitu kinerja dari hasil proyek tidak dapat diganggu gugat dan harus mengikuti requirement yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada cost atau biaya, ini terdapat di ASAP yang artinya
Biaya boleh diubah atau fleksibel asalkan kinerja proyek berjalan dengan optimal. Selanjutnya, yaitu project kick-off. Dalam menyusun project kick-off ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mulai menyusun rencana kerja yang pasti dan terperinci dalam WBS dan juga serta rencana jaringan kerja atau network planning. Yang kedua, membentuk organisasi kerja dan tim kerja. Yang ketiga, menyusun dan menjalankan jadwal rencana kerja. Yang keempat, review hasil kerja. Yang terakhir yaitu penyempurnaan dan menyerahkan hasil kerja. Selanjutnya, yaitu terakhir kesimpulan. Pada kesimpulan yang yaitu feasibility plan pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang tercipta dari sebuah riset terhadap proyek dan digunakan sebagai patokan dalam penerapan sebuah proyek. Dengan menggunakan feasibility plan, ruang lingkup proyek dapat divalidasi secara keseluruhan maupun sebagian. Setelah feasibility plan selesai dibuat, manajer proyek akan mempresentasikan kepada tim manajemen ataupun klien untuk persetujuan dalam pelaksanaan proyek atau bisa disebut juga dengan project kick-off. Oke, baiklah, tadi adalah materi atau presentasi yang dapat kami sampaikan terkait materi feasibility plan. Bila ada kesalahan dalam presentasi maupun perkataan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.